Connection-nya. nyambung, terus dia malah bilang sebenarnya yang tua tuh aku, yang anak-anak tuh kamu. Iya, dia lebih also sih menurut gue. Iya, dia lebih mature sih. Momen-momen juga dia kadang-kadang kayak anak-anak ya, misalkan dia lagi main game atau Pemirsa Silet RCTI, mimpi Jennifer Koppen untuk bisa menjejakkan kaki di Tanah Suci serta melaksanakan ibadah umroh untuk kali pertama akhirnya terwujud. Setelah janda Dali Wosing ini diundang oleh Ustadz Dery Sulaiman dan keluarga. Bahagia dan sedih campur aduk menjadi satu dirasakan Jennifer di keberangkatan umrohnya kali ini. Ya, bahagia lantaran ia bisa berangkat umroh bersama putri cantiknya Kamari. Sedihnya lantaran Papa Dali yang sudah sempat mengutarakan niatnya untuk berumroh setelah memutuskan mu'alaf justru tidak bisa menuntaskan niatnya itu lantaran telah keburu berpulang 2 bulan lalu. Karenanya, di umrohnya kali ini yang berangkat jelang sehari di tanggal berpulangnya Papa Dali yakni tanggal 18, Jennifer akan secara khusus mendoakan almarhum suami tercinta sekaligus membakdal umrohkannya. Ditemui tim Silet di Bandara Soekarno-Hatta tadi malam, inilah raut wajah bahagia Jennifer Koppen dan gemasnya baby Kamari. Dia doakan mudah-mudahan baik-baik saja. Ini kamu, ini langsung Jennifer aja. Halo. Iya, baik-baik. Gimana kabarnya semuanya? Harusnya memang di tanggal 15 berangkatnya, tapi karena satu dan lain hal ada beberapa kendala, akhirnya kita undur ke tanggal 17 dan akhirnya berangkatnya hari ini. Dulu tuh Papa Dali pengen, tapi ya namanya Papa Dali baru belajar agama Islam, jadi dia masih agak takut, jadi makanya kita belum terlalu mikirin, tapi udah pernah ada omongan kayak, ayo one day kita umroh bareng ya. Jadi hari nanti aku umrohnya bakal 2 kali, bakal pertama buat aku sama nanti badalin Papa Dali juga. Iya. Aku ngerasa mungkin aku nggak jadi berangkat tanggal 15, jadinya berangkat hari ini tuh mungkin kayak a coincidence aja gitu loh, karena hari ini juga bertepatan Papa Dali pulang, mungkin Papa Dali nggak ada, mungkin Papa Dali pengen aku kayak ngerayain hari dia pergi, hari ini di Mekahnya langsung ngedoain dia di sana, hari dimana dia pergi ke rumah Allah. Jadi ya semoga ibadah aku umrohnya lancar semua, semoga doa aku juga didengarin sama Allah. Makanya segitu aja untuk hari ini. Mengajak baby Kamari berumroh jelas menjadi tantangan tersendiri buat Jennifer. Tapi hal ini bukan terkait perjalanan panjang menggunakan pesawat, tetapi lebih kepada menyiapkan asupan yang terbaik untuk putri sematawayangnya itu selama berada di Tanah Suci. Dan inilah detik-detik jelang keberangkatan Jennifer dan baby Kamari beserta rombongan ke Tanah Suci yang juga dilepas oleh sang mama mertua Yaya serta adik dan juga kerabat almarhum Papa Dali. Deg-degan ya, tapi excited as well. Aku dari dulu sebenarnya pengen banget umroh, cuman nggak pernah kesempatan dan akhirnya hari ini sempat diundang sama keluarganya Ustadz Dery, so I'm very grateful for that. I'm so excited, semoga semuanya lancar sampai pulang kembali ke sini. First time, apalagi bawa anak ya, jadi kayak lebih challenging, tapi aku yakin aku bisa. Persiapannya ada banyak sih, persiapannya itu pastinya aku persiapin buat Kamari yang paling pertama ya, kayak snacknya, makanan, mainan, bawa yang banyak. Karena Kamari itu kan orangnya gampang bosen. Jadi aku juga masakin 3 meal makanan hari ini supaya dia sampai nanti, karena kita nyampainya tuh jam 2 subuh di Jeddah. Jadi aku mempersiapkan banyak makanan dan pamper, susu segala macam. Itu aja sih, lebih ke siapin Kamari daripada siapin aku. Pasti ya. Oh ya ini ya. Kalau kangen itu udah pasti ya. Tapi ya mau gimana lagi, life must go on. Nggak boleh terlalu berlarut-larut sedihnya. Ini ya. Terima kasih teman-teman, aku harus berangkat ya. Sampai ketemu lagi ya. Semuanya dadah ya. Ayo. Ini mama. Baby. Mama. Ayo Mbak Jaya ya. Sudah ya. Kamarinya udah mulai nggak nyaman. Makasih.
Yang bikin merinding, sebelum keberangkatan ke Tanah Suci, ternyata Ustadz Dery mengaku sampai didatangi almarhum Dali Wasing. Dalam mimpinya, Ustadz Dery menyebut Dali Wasing berpenampilan layaknya orang yang hendak mendaki gunung. Dia juga terlihat membawa tas ransel besar, layaknya para pendaki yang bisa jadi berisi perbekalan. Dengan menggunakan bahasa Inggris, menurut Ustadz Dery, Dali Wasing berkata, titip istri sama anakku ya pergi umroh. Aku mau naik gunung, nggak ikut. Dan saat Ustadz Dery memberitahu Jennifer tentang mimpinya didatangi Dali Wasing, Jennifer pun menjawab, Masya Allah. Feels like real ya, betul-betul nyata. Aku mimpi didatangi Dali itu, terus dia pakai tas gunung itu. Dia bilang, dia ngomong bahasa Inggris kan, titip istri sama anakku yang pergi umroh. Aku mau naik gunung kan, nggak ikut ya. Dia bilang, apa ikutlah sekalian. Aku pikir ini mimpi, oh bukan, ini mimpi, ini bukan, kayak gitu loh. Terus aku udah kasih tau Jennifer, dia bilang Masya Allah. 2-3 hari yang lalu aku mimpi sebelumnya. Ya sebab hidayah, ya semua orang yang sayang sama Jennifer, sama Kamari, doakan yang baik-baik, komen yang baik-baik. Nggak mudah loh, umur segitu, menjadi janda, anaknya masih 1 tahun, kehilangan suami yang dia cintai, yang mencintai dia, Masya Allah. Sebelum berangkat umroh, Baby Kamari bersama Mama Jen dan Oma Yaya ternyata juga menyempatkan waktu untuk datang ke Istana Andara untuk bertemu Cipung. Menyambut kedatangan teman barunya itu, Rayanza sampai berbelanja mainan yang akan diberikannya kepada Baby Kamari. Lucunya, setibanya di Andara, Kamari ternyata justru lebih tertarik bermain mandi bola dan juga mobil-mobilan milik Aja yang kamarnya seperti playground. Usut punya usut, selama tinggal di Bali dan saat Papa Dali masih ada, Kamari memang sudah sering bermain mobil-mobilan. Dan inilah keseruan Aja, Kamari, dan juga Baby Lily yang tidak berhenti girang saat bermain bersama di Andara. Hai, itu ada kakak. Halo. Halo, halo. Hai. Apa kabar? Baik, mah. Tuh, hai Kamari. Tuh. Ada Kamari. Tata. Pepe. Saya nggak? Aja. Kiss bye dulu. Giginya banyak. Kiss bye dulu, kiss bye. Nggak mau. Ini, Teteh, boleh nggak? Teteh, hai. Hai. Hai kakak. Hai kakak. Hai adik. Gini, give mama ball. Give mama ball, please. Thank you, baby. Pegangan sini tapi. Ngeng. Terbalik. Nah, sini. Duduknya di sini. Nah, duduk. Ngeng. Oh, sini. Nggak mau, maunya duduk di sana. Ya udah dah, suka dah. Oke deh. One day Kamari main playgroundnya kayak gini ya, bikin ya di rumah. Aduh. Raja Kamari is always an easy baby. Dia kalau udah jamnya tidur ya udah tidur, habis makan kenyang tidur, main. Sementara itu, yang kini tengah menghebohkan di media sosial adalah keputusan Jennifer melarang siapapun yang tak dikenal untuk memegang dan berfoto bersama Baby Kamari. Sambil menangis, Jennifer sempat berikan klarifikasi minta maaf agar tak dikira sombong. Semua terjadi karena Jennifer tak tahan dengan ulah para fans yang kelewatan dan asal pegang padahal tak kenal. Kamari itu satu-satunya yang aku punya, guys. Kalau sampai Kamari kenapa-napa, aku udah gak punya siapa. Aku cuma punya keluarga aku doang, Mbak. Kamari is my life. Kamari itu jantung hati aku. Kamari itu hidup aku, guys. So please, don't hate me for trying to protect my own child. Aku pernah ngelarang orang-orang untuk ngefotoin Kamari atau videoin Kamari, tapi memang satu permintaan aku tuh untuk jangan pegang Kamari, jangan pegang aku. Karena sebenarnya common sense aja untuk jangan pegang anak orang aja sih, karena kan kita nggak tahu kita membawa bakteri atau kuman apa, itu kita nggak tahu. Bukan itu aja, kayak kasihan aja anak orang dipegang-pegang.
Meninggalkan curahan hati Jennifer Koppen yang akhirnya mendapat kesempatan pergi umroh ke Tanah Suci bersama baby Kamari pasca diterpa ujian berat ditinggal Papa Dali tercinta. Di kisah berbeda, Luna Maya kembali harus buka suara terkait hubungan asmaranya dengan Maxime Bouttier. Setelah sempat disebut-sebut tidak ada kejelasan oleh warganet, Luna lewat podcast sahabatnya Melanie Ricardo mengaku bahwa dirinya dan Maxime semakin yakin untuk berlanjut ke jenjang yang lebih serius. Terkait kontroversi perbedaan usia sampai 10 tahun lebih tua Luna yang dikabarkan jadi penghalang, ia pun menampiknya dengan tegas. Menurutnya, selama menjalani hubungan dengan Maxime, keduanya justru tidak merasakan adanya permasalahan akibat hal tersebut. Benarkah Maxime selalu mengaku lebih tua kepada Luna? Lalu apa yang membuat Luna mantap akan menikah dengan Maxime? You guys gonna get married soon? Yeah, I hope so. We are thinking about it gitu. That's good. That's Iya. good. Sangat aneh ya. Gue selama sama dia gue nggak pernah berasa kita punya age gap loh. Karena nyambungnya connection. Nyambung, terus dia malah bilang sebenarnya yang tua tuh aku, yang anak-anak tuh kamu. Iya, dia lebih also sih menurut gue. Iya, dia lebih mature sih. Momen-momen juga dia kadang-kadang kayak anak-anak kayak misalkan dia lagi main game atau anaknya kayak misalkan gitu, I have no time. Pengen sehat, bahagiain banyak orang, aku cuma pengen bermanfaat, aku cuma pengen nangis. Tapi bukan masalah usianya sih, lebih kayak apa ya? Masih dicintai banyak orang ya. Iya gitu, lebih benar-benar. Still young. Pokoknya tahun depan kita dinner aja berdua. Selain perbedaan usia, banyak pula tudingan yang mengatakan bahwa perbedaan penghasilan menjadi tembok yang membuat keduanya belum kunjung menikah. Meski dirinya tidak mempermasalahkan, Luna mengaku Maxime sempat merasa tidak percaya diri saat awal-awal mereka menjalin hubungan. Seperti soal rumah hingga mobil dan Luna yang lebih mapan segalanya dari Maxime. Namun, seiring berjalannya waktu, Maxime pun menyadari bahwa Luna bukanlah sosok seperti yang sempat ia pikirkan. Awal-awal Iya. dia bilang kayak ngapain Luna mau sama gue. Masa? Mobil gue kan cuma ini. Masa? Terus gue jemput dia gimana? Dia bilang Wow. gitu. Dia nggak tahu lu udah ngeker di laba. Terus udah gitu dia bilang, terus dia sempat bilang gimana caranya gitu, kayak gue mau jemput dia, terus misalkan dia kalau tahu rumah gue di Jagakarsa gimana katanya. Yang bener lu, Bo, mas mikir gitu. Awal-awal dia Awal-awal. cerita sama gue. Oh, wow. Terus ternyata along the way semakin kenal gue, dia bilang, ini mah nggak perlu di-insecure. Sudah ada di genggaman. Itulah grateful aja lah, bersyukur dan ya gitu. Ya, itu akan support dia selalu.